Pada sidang pleno Koperasi Paguyuban Wong Semarang atau Koperasi Pawon Semar dilanjutkan dengan sidang pleno pertama yang akan membahas pembacaan tata tertib RALB, rapat anggota luar biasa, kemudian tanggapan dari anggota koperasi, pengesahan tata tertib rapat anggota luar biasa, pembacaan agenda rapat, tanggapan anggota koperasi, pengesahan anggota atau pengesahan agenda rapat, kemudian pemilihan pimpinan sidang definitif Koperasi Paguyuban Wong Semarang dan penyerahan pimpinan sidang. Adapun pada sidang pleno pertama akan dipimpin oleh pimpinan rapat sementara. Kami persilakan kepada Mas Sugeng Riyadi dipersilakan, kepada Mas Supono dipersilakan, dan untuk Mbak Ita Nur Laila Vandalita dipersilakan untuk memimpin sidang pleno pertama pimpinan rapat sementara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap peserta rapat anggota Koperasi Pawon Semar yang kami cintai, baik yang hadir secara offline di Rumah Kebudayaan KSBM Jalan Mandor Hasan 8, Cipayung, Jakarta Timur, maupun segenap anggota yang mengikuti acara rapat ini, hadir dalam rapat ini yang tersebar di beberapa kota, beberapa wilayah, untuk menyatakan mengikuti secara offline Zoom meeting, dan merupakan suatu kehadiran yang bisa secara sah untuk menentukan terkait dengan jalannya rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa pada pagi hari ini, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 di Jalan Mandor Hasan 8 Cipayung, Jakarta Timur. Mohon izin kepada anggota koperasi yang terhormat bahwa kami diberikan amanah untuk pimpinan rapat sementara, maka mohon kesahan daripada segenap para anggota semuanya ini, apakah semua anggota yang hadir baik offline maupun online menyetujui kami bertiga ini sebagai pimpinan rapat sementara? Terima kasih. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keabsahan. Yang pertama, perhitungan forum anggota rapat tahunan dan rapat anggota luar biasa kami sampaikan sebagai berikut. Total anggota yang tercatat di dalam buku induk 227, kemudian sesuai dengan konfirmasi kehadiran, satu kehadiran secara offline sebanyak 46 anggota. Yang kedua, yang konfirmasi menyatakan hadir secara online sebanyak 28 anggota, sehingga total yang menyatakan kesiapan hadir sebanyak 74 orang anggota. Sesuai dengan data absensi yang telah disiapkan oleh bidang sekretariatan, pada pukul 10.35 setelah dilakukan perpanjangan waktu 1 kali 30 menit, alhamdulillah bahwa secara perhitungan untuk yang hadir 57 orang dibanding dengan yang menyatakan hadir 74 orang,
telah mendapatkan angka 77%. Sesuai ketentuan anggaran rumah tangga pasal 24, yaitu ART Koperasi Pawon Semar, bahwa untuk kehadiran setidaknya telah mencapai 3/4 atau 75%, sehingga per hari ini 26 bulan Juni 2002 pukul 10.35 kehadiran telah di atas ketentuan anggaran rumah tangga sebanyak 2%, yaitu mencapai 77%. Apakah dalam sidang rapat ini telah dinyatakan sah? Setelah pernyataan dari forum menyatakan sahnya di dalam rapat pada pagi hari ini, maka izinkan kami sebagai panitia pimpinan rapat sementara telah secara resmi membuka sidang pleno. Yang pertama, kami ingin menyampaikan sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa pimpinan rapat sementara menyampaikan 3 hal, yaitu 1 perhitungan quorum, yang kedua adalah membacakan tata tertib, dan yang ketiga adalah untuk melaksanakan pemilihan ketua rapat definitif. Yang pertama, kami membacakan rancangan tata tertib yang untuk menjadikan suatu pengesahan tata tertib rapat anggota tahunan dan angkat rapat anggota luar biasa Pawon Semar. Kami akan membacakan pasal demi pasal dan mohon untuk para anggota bersabar sejenak. Jika akan ada pertanyaan bisa ditulis, dan peralatan tulis bisa meminta kepada sekretariat untuk kertas dan pensil atau pulpen. Sehingga kami akan membacakan dengan penuh khidmat, insya Allah, semua tata tertib ini yang menyangkut 2 hal, tata tertib untuk pelaksanaan dan jadwal acara atau jadwal susunan rapat pada hari ini. Kita mulai bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, rapat anggota luar biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang, disingkat Pawon Semar, yang selanjutnya dalam tata tertib disebut rapat anggota luar biasa, merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Koperasi Pawon Semar. 2. RALB diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 4, yang sebagaimana diatur pasal 4 tata tertib ini. Pasal 2, waktu dan tempat. 1. Rapat ini bernama rapat anggota luar biasa Koperasi
Baik, ini ada masukan dari Ketua Dewan Pengawas Koperasi bahwa untuk pembacaan tata tertib ini perlu disahkan pasal demi pasal. Apakah peserta rapat menyetujui? Siap. Akan kami laksanakan sesuai dengan putusan forum. Kami ulang dari awal. Rancangan tata tertib rapat anggota luar biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun 2022. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Poin 1. Rapat anggota luar biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang dalam kurung Pawon Semar yang merupakan dalam tata yang selanjutnya dalam tata tertib disebut RALB merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Koperasi Pawon Semar. Poin 2. RALB diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 4 tata tertib ini. Apakah ini bisa disahkan? Pasal 2. Waktu dan tempat. 1. Rapat ini bernama Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2018 sampai tahun buku 2021. Poin 2. RALB Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2021 diselenggarakan di Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung, Jakarta Timur secara offline dan secara online via Zoom. Apakah ini bisa disahkan? Silakan Pak Edi untuk menyampaikan. Pasal 2 ayat 1 rapat tahun 2022. Karena kalau pakai tahun buku hanya rapat tahun kalau tahun 2022, tapi kalau tahun buku terima kasih. Baik, ini usulan hanya dalam suatu pengertian yang terkait dengan perpaduan. Bisa kami jelaskan bahwa di dalam pelaksanaan rapat anggota luar biasa ini termaktub sebagai momentum untuk menyelesaikan dua aktivitas, yaitu yang seharusnya ada pertanggungjawaban pada pengurus dan pengawas yang dilaksanakan dari mulai tahun 2018 hingga tahun tutup buku 2021 belum pernah dilaksanakan pertanggungjawaban. Itu agenda yang terkait termaktub di dalamnya kepada saudara Setiaidi. Yang kedua, mengingat atas kekosongan para pengurus Koperasi Pukari bahwa atas dasar putusan pengurus koperasi yang tersisa dan segenap Dewan Pengawas memberikan rekomendasi agar untuk dilaksanakan sekaligus pemilihan
calon ketua Koperasi Pawon Semar. Coba ini. Sehingga cukup layak dan memenuhi ketentuan unsur hukum apabila kita sebut untuk pengasahan mata rantai tahun buku dari 2018 hingga tahun 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan RALB-nya telah sesuai yang diharapkan oleh Saudara Setio Edi, yaitu rapat RALB tahun 2000. Apakah ini bisa memuaskan anggota dan bisa mengesahkan? Kalau mengatur berapa satu ayat 1 itu sudah benar. Yang saya rekomendasikan adalah kalau umum, tapi kalau pasal 2 penanganan rapat anggota luar biasa tahun 2022 itu maksudnya begitu. Terima kasih. Ini Bapak Setio Edi ini seperti mantan ketua koperasi ini, ketua umumnya sepertinya ini. Maaf, saya mengakui kesalahan gagal paham yang terkait agenda ini. Dan kami tawarkan bahwa poin 2 karena sudah termaktub sekaligus yang lebih indah tata kelolanya di poin 3, maka untuk poin 2 kita tiadakan karena sudah termaktub. Apakah bisa disetujui? Sekali lagi, baik. Waktu dan tempat. 1. Rapat ini bernama Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2018 hingga tahun buku 2021. RALB Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2021 ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Pasal 3. Rapat anggota luar biasa atau RALB Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2021 diselenggarakan di Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung Jakarta Timur secara offline dan online atau via Zoom. Apakah dalam pasal 2 ini tetap kita terakan karena ada sinonim dalam pengertian masalah tempat ini bukan masalah urgensi tapi terkait dengan kelayakan pasal demi pasal yang ada. Pak Setiadi, monggo Pak Koco. Betul. Baik. Oke. Usulan Mas Setiadi diterima dan redaksi akan segera disesuaikan. Baik. Dengan redaksi yang disesuaikan nanti hanya disebut RALB terkait dengan tahun 2002 dan poin 1, 2, dan 3 dengan redaksi koreksi apakah telah bisa disahkan untuk menjadi rancangan tata tertib ini?
Baik, upaya koreksi kami lakukan. Mas Setia Edi mohon untuk disimak dan dengarkan. Kami ulangi untuk waktu dan tempat. 1. Pasal 2 waktu dan tempat 1. Rapat ini bernama Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2018 hingga 2021. Tahun 2022. Baik. Baik, kami ulangi. Poin 1, rapat ini bernama Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun 2022. Poin 2, RALB Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun 2002 dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 26 tahun 2022. 3. RALB Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun 2022 diselenggarakan di Jalan Mandor Hasan nomor 8 Cipayung, Jakarta Timur secara offline dan online atau via Zoom. Apakah ini untuk bisa disahkan? Terima kasih. Bab 2, tugas dan wewenang. Pasal 3. RALB mempunyai tugas dan wewenang untuk 1. Menyampaikan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi tahun buku 2018-2021. 2. Memilih dan menetapkan formatur untuk memilih dan menetapkan ketua umum paguyuban koperasi. Maaf. 2. Memilih dan menetapkan formatur untuk memilih dan menetapkan ketua umum pengurus koperasi paguyuban Wong Semarang. Yang selanjutnya nanti tim formatur bersama ketua terpilih menyusun susunan pengurus koperasi paguyuban Wong Semarang. Apakah pada pasal 2 poin 1 dan 2 bisa disetujui? Ya, monggo sekarang. Mohon dibantu, ada personil yang mempersiapkan mic untuk para penanya. Mohon dari tim yang ada. Pasal 3 ini kalau ditambahkan satu, yaitu membahas dan mengusahakan RKAPB 2022. Membahas dan mengusahakan RKAPB 2022. Baik Mas Tiadi, silakan. Yang pertama, usulan saya sama dengan usulan ketua umum. Jadi secara teknis tugas dan wewenang poin 1 adalah penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban. Poin 2 tadi RKAP. Poin 3 memilih ketua umum koperasi paguyuban Wong Semarang tahun 2002-2007. Poin 4 membentuk tim formatur yang akan menyusun susunan pengurus koperasi
Mohon bisa diulang Pak Edi. Maaf. Poin 1 ya. Oke, 2. Poin 2 tadi disampaikan oleh Ketua Umum menyusun dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran belanja tahun 2022-2027 2028. Saya nggak tahu perkembangannya gimana. 2022 ya. Oke. Itu di Poin 2 ya. 2002 sampai 2027 2026 sih. 2027 5 tahun. Itu poin 2 Mas. Ya. Memilih dan menetapkan formatur untuk Poin 2 membahas dan mengesahkan KAPP tahun 2022-2027. ya. Poin 3 memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun 2022-2027. Memilih dan menetapkan Ada di sudah diganti semua masukin. Poin 2 RKAPP. Poin 3 memilih dan menetapkan Ketua Umum. Jadi yang kita pilih hari ini kan Ketua Umum. Ketua Umum Koperasi Paguyuban Wong Semarang masa bakti 2002-2007. Yang poin 4 memilih dan menetapkan formatur yang membantu Ketua Umum menyusun susunan kepengurusan Koperasi Paguyuban Wong Semarang 2002-2007. Itu istilahnya Mas, dapat agenda. atas koreksi mohon untuk Sekretaris Mas Sugeng untuk bisa membacakan untuk kita mintakan bersama. Kepengurusan urusan perbedaan antara RKAPP dengan Pemda. Jadi RKAPP itu tidak ada RKAPP itu 5 tahun. Setahun. Kalau 5 tahun apa? Kalau 5 tahun Pemda. Kalau 1 tahun RKAPP. Kemudian sebenarnya panitia sudah membuat rencana 5 tahun. Kalau ini mau dibahas, silahkan, nggak ada masalah, tinggal. Karena saya sudah melihat itu rencana 5 tahun. Kalau rencana itu hanya kualitatif, tidak masuk sampai kuantitatif. Kemudian kalau 1 tahun itu RKAPP. Jadi kita harus bisa menghitung anggaran sehingga neraca rugi laba harus dijelaskan. Kalau 5 tahun tidak perlu ada penjelasan rugi laba. Itu namanya range. Dua-duanya saya dapat. Silakan apakah dua-duanya mau dibahas? Tapi ini beda materi. Kalau pemilihan ketua koperasi 5 tahun, sebaiknya setelah 5 tahun ke depan itu termasuk yang juga yang di-share saja sehingga masuk nanti di dalam anggaran. Saya serahkan pada. Tapi kalau RKAPP itu hanya 1 tahun dan nanti pada saat penjelasan RKAPP harus menjelaskan ada 2 neraca. Neraca pendapatan, anggaran dan pendapatan. Kegiatan, anggaran dan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah neraca rugi laba. Dan itu menyangkut angka-angka. Angka-angka itulah yang ditandai. Jangan kembalikan pada pimpinan rapat. Saran saya seperti Mas Tio Edi tadi, tapi namanya beda. Materinya sudah ada, tinggal apakah mau dibahas atau enggak, monggo saja. Baik, Mas Sejo akan oke. Terima kasih. Baik, dari apa yang disampaikan ini dari Mas Edi dan dari Bapak Indarji, kami telah panitia telah mengagendakan yaitu untuk yang RKAPB karena memang cukup kompleks kalau kita berbicara secara atau rencana jangka panjang dan tentunya sidang pleno yang kita butuhkan
tidak cukup dalam 1 hari, maka sebagai urgensi terkait dengan kegiatan ketua terpilih beserta pengurusnya agar segera bisa melaksanakan tugas, kami mengusulkan kalau untuk RKAPB ada dulu untuk yang masuk dalam agenda periode ini untuk diputuskan, sehingga untuk secara lengkapnya mohon Bapak Sukmawati sebagai sekretaris bisa membantu membacakannya, dan saya akan menanyakan apakah telah sesuai dengan perubahan. Monggo Pak Sukmawati. Baiklah, peserta yang terhormat, untuk tugas dan wewenang bahwa RALB punya tugas aktif dan RALB punya tugas dan wewenang. 1. Penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas operasi tahun buku 2018-2021. Ayat 2. Pemilih terima laporan ketua umum koperasi Paguyuban Semarang masa bakti 2020 sampai 2027. Ayat 3, memilih dan menetapkan 4 orang anggota Formatur. Ayat 4, membahas dan kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2022. Dan ayat 5, ketua Formatur yaitu ketua umum terpilih bersama anggota Formatur menyusun susunan pengurus koperasi Paguyuban Semarang masa bakti 2022 sampai 2027. Mohon kalau ada koreksi silakan. Sudah pasti ganjil karena ketua Formatur masuk di dalam Formatur, jadi jumlahnya 5 orang. Baik. Sudah ayat ya. Nomor 4 jadi nomor 2. Nomor 2 jadi nomor 3. Jadi kita bahas RKAPB dulu, baru milih ketua umum. Terus kemudian 4 dan 5 bisa digabung. Menurut saya pasal ini tidak belum waktunya menyebut jumlah anggota Formatur. Itu mungkin di pasal lain di tata tertib ketika membahas tentang Formatur, anggota tim Formatur, kurang kata tim. Oke, itu aja. Kalau 4, 5 mau digabung monggo, mau dipisah juga monggo. Terima kasih. Monggo Mas Bula. Iya. Terima kasih pimpinan sidang. Sekedar mengingatkan aja, agenda rapat anggota ini kan juga harus memperhatikan ketentuan yang ada di anggaran dasar gitu ya. Kewenangan dalam rapat anggota ini kan mungkin mohon izin dicek dulu apakah hanya mengangkat ketua umum saja atau pengurus. Ini kan beda. Kalau ketua umum ini kan khusus. Kalau pengurus ini kan terdiri dari susunan. Nah, nggak menjadi soal kalau mekanisme di dalam sidang itu demikian, tapi nanti kan nanti di rancangan keputusan atau rantusnya ini nanti juga sudah diantisipasi demikian rupa. Terus kemudian kewenangan tadi itu kan sekedar mengingatkan semuanya menggunakan kalimat aktif, mengangkat, memilih. Itu yang terakhir itu satu rangkaian dari keputusan yang mana tuh? Kan kalau yang terakhir itu tadi kan ketua umum selanjutnya memilih atau tadi menyusun ya. Nah, apakah nanti di keputusan ini setelah ketua umum yang dipilih ini diberikan mandat? Artinya sebetulnya memilih ketua umum, itu yang poin 5, ketua Formatur. Ini kalau membaca kan 1 menyampaikan dan membahas laporan pertanggungjawaban, 2 membahas, 3 memilih, 4 memilih, yang 5 ini keputusan tersendiri atau bagaimana? Atau bagian daripada yang 3
Selanjutnya ketua umum terpilih diberikan kewenangan untuk demikian. Karena nanti kembali lagi ke masalah kewenangan yang ada di anggaran dasar, bahwa rapat anggota itu mengangkat, kan nanti kan sebelum dinyatakan demisioner itu kan mengesahkan memberhentikan dulu pengurus yang lama. Setelah itu kan mengangkat. Nah itu bunyinya apa, mengangkat pengurus atau hanya mengangkat ketua umum? Tapi kalau di rapat ini kemudian hanya mengangkat, setelah itu harus ada keputusan memberikan mandat kepada ketua umum dalam waktu selambat-lambatnya misalkan, sehingga nanti keputusan itu menjadi akumulasi keputusan atau pengesahan dalam rapat kali ini. Demikian. Saya bantu. Jadi RAT ini bukan memilih pengurus, tapi memilih ketua. Kemudian ketua diberi mandat bersama dengan tim formatur. Karena kalau semuanya mau memilih pengurus, ini satu hari nggak selesai. Oleh karena itu yang dipilih hanya ketua. Kemudian untuk menyusun kepengurusan, maka ketua dibantu oleh tim formatur. Normalnya ketua dan tim formatur tadi diberi waktu paling lama 1 bulan. Itu sudah harus menyusun kepengurusan lengkap. Kepengurusan lengkap. Nah, pengertian kepengurusan ini apakah termasuk dewas? Karena sebenarnya dewas ini juga dipilih di RAT ini. Nah, kalau tidak, maka ini harus dimunculkan ini. Siapa dewasnya? Gitu ya. Ini yang belum ada di dalam tatip ini. Nah, kalau mau dijadikan satu, harus dimunculkan di dalam tatip. Ketua terpilih bersama tim formatur membentuk kepengurusan dan dewan pengawas. Harus ada kata-kata seperti itu. Kemudian waktunya harus diberi tenggang waktu maksimal 1 bulan. 1 bulan itu harus sudah terbentuk dan sudah harus berjalan operasi. Sehingga kalau sekarang tanggal 26, maka paling lambat 26 Juli bulan depan, pengurusan lengkap termasuk dewan pengawas itu sudah harus terbentuk. Termasuk juga manajer. Jadi semuanya perangkat. Kalau seperti itu, maka harus dibunyikan di dalam tatip. Kalau tidak dibunyikan, maka kata-kata pemilihan dewas harus muncul di dalam tatip. Tapi untuk menyederhanakan, sebaiknya ketua bersama tim formatur membentuk pengurus dan dewas, termasuk manajer, diberi waktu 1 bulan. Ada kata-kata seperti itu. Sehingga seluruh pekerjaan itu sudah terakumulasi di dalam satu kalimat di tatip. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, kami menyampaikan sedikit yang terkait dengan pembahasan di dalam panitia. Dengan berbagai pertimbangan, termasuk menyangkut waktu di dalam penyelesaian pelaksanaan rapat anggota luar biasa. Kami telah sepakat bahwa rapat anggota luar biasa ini adalah hanya untuk mengambil yang sangat-sangat skala prioritas, yaitu pengurus yang pada kondisi kekosongan, dan sedangkan pengawas dalam periode 2018 hingga 2023 masih secara aktif memiliki kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka izinkan kami di dalam tata tertib dan sebagainya ini tidak menyebut dan menyangkut terkait dengan dewan pengawas. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pokok di dalam pasal 13 bab 2 ini sesungguhnya sudah termaktub di dalam jadwal acara atau jadwal kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang nanti perlu disahkan, yaitu hanya melaksanakan pemilihan ketua umum. Sebelum memberikan suatu sambutan ketua umum, itu diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan tim formatur yang telah dibentuk,
untuk memilih pengurus inti, yaitu sekretaris dan bendahara, yang kemudian diumumkan dengan didampingi formatur yang juga jumlahnya jadi sudah ditentukan 4 orang plus ketua terpilih otomatis menjadi adalah tim formatur. Nah, di sini sebenarnya makanya kami menyampaikan bahwa ini merupakan satu kesatuan supaya bisa dicerna dulu. Karena kami khawatir terkait dengan beberapa hal yang sebenarnya sudah termaktub di bawahnya terlalu panjang dan lebar dibahas di awal hanya untuk menentukan suatu sebentar, hanya untuk menentukan satu subjek gitu. Ya, ini penjelasan kami. Monggo Pak Setiadi. Interupsi, jadi mohon izin, pimpinan sidang tidak perlu memberikan penjelasan, cukup menerima masukan, dicatat di dalam notulen, ditawarkan kepada anggota. Kita nggak perlu penjelasan supaya nggak lama-lama. Siap, siap. Itu satu. Yang kedua, poin 6 itu harusnya tidak masuk di situ, tapi nanti ditambahkan pasal sendiri karena ketentuan tentang formatur belum diatur di tata tertib ini. Jadi nanti ada penambahan pasal tentang tim formatur. Itu mungkin disimpan dulu itu saya maksudkan. Terima kasih. Baik, mohon izin segenap anggota koperasi sambil sekretaris untuk menyiapkan perbaikan terkait dengan bab 2 pasal 3, kami izinkan menyampaikan untuk agenda yang berikutnya. Setelah nanti agenda berikutnya ini selesai, akan kami ulang untuk yang poin ini, ataukah akan menunggu ini sampai selesai? Monggo, mohon pendapatnya. Monggo Pak Ketua. Ini kan bisa langsung diedit pasal 3 itu. Tadi betul usulannya Mas Gulam. Jadi tugas dan wewenang 1 udah benar, 2 udah benar, 3 udah benar, 4 sama 5 digabung, memilih dan menetapkan anggota formatur untuk menyusun susunan pengurus koperasi paguyuban Pohon Semar masa bakti 2022. Udah selesai, bisa dimintakan persetujuan. Ya, itu dihapus, diganti kata untuk. Thank you. Baik, monggo Mas Gulam, masih ada? Iya, baik. Tadi sudah diingatkan Pak Hen ya, kaitannya dengan kepengurusan. Jadi di sini saya perlu mengingatkan masalah kepengurusan ini kan satu masa periode masa bakti. Jadi kalau disampaikan kepengurusan ini pengertian kalau di koperasi itu ya pengurus sama pengawas itu satu paket Pak. Ya. Terus kemudian coba nanti dicek akta notaris itu nanti mengangkatnya nggak mungkin terus hanya nyopot hanya di struktur kepengurusannya, karena nanti akan dilihat pengawas ini sebelumnya diangkat untuk masa periode 5 tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian kok pengurusnya masa periodenya kok beda gitu. Jadi kalau misalkan yang kemarin ini masih ada, setahu saya kemarin kan ada sisa 1 tahun di 2023. Ini seolah-olah kalau hari ini rapat itu mengagendakan hanya pengurus, seolah-olah kayak antar waktu, jadi hanya melanjutkan 1 tahun melengkapi. Jadi masa periodenya sama Pak. Tapi kalau kemudian rapat anggota luar biasa ini akan ditetapkan 5 tahun sekaligus, maka agendanya ini kaitannya karena kewenangan. Jadi hari ini juga harus
agendanya ya pengurus pengawas, sekalipun pengawas itu orang yang sama diangkat untuk periode yang sama, Pak. Jadi kewenangannya harus jelas, bukan hanya mengangkat dan memberhentikan nanti pada saat demisioner. Ini demisioner pun saat ini demisioner semua, setelah itu diangkat kembali sekalipun orangnya sama, karena akta notarisnya nanti akan demikian. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Pak Koco, silakan Pak Koco. Terima kasih, ini menarik sekali rapat anggota luar biasa. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa ini rapat anggota luar biasa. Oleh karenanya, karena ini luar biasa, keluar biasaannya adalah memilih dan mengangkat kepengurusan untuk periode yang berikutnya. Jadi usul saya untuk yang pasal 3 itu yang ayat 2 dihapus. Karena kalau kita akan membahas itu, saya yakin waktunya nggak akan selesai. Dan ini adalah rapat anggota luar biasa, bukan rapat anggota tahunan. Kira-kira seperti itu yang boleh saya usulkan. Rapat kita adalah rapat anggota luar biasa. Oleh karenanya cukup mengganti kepengurusan untuk kemudian kepengurusan yang baru itu mempersiapkan segala sesuatunya ke depan. Terima kasih. Baik. Pak Sugeng, apakah dipertimbangkan untuk ini? Pak Koco kemudian di Yang satu tertulis di dalam backdrop bahwasanya RAC dan RALD, tetapi kalau tadi Pak Koco sebagai peserta rapat mengusulkan hanya RALD.